Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Budiana akan membahas aplikasi SPLTV. Aplikasi SPLTV itu berisi soal-soal cerita yang mengandung sistem persamaan linear 3 variabel. Langsung aja kita ke contoh. Contoh, Kim So-hyun membeli 2 bungkus ramyun, 1 bungkus kimchi, dan 3 buah onigiri. Ia membayar Rp65.000. Nah, dari sini udah kelihatan ya bahwa ini adalah soal sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Karena ada 3 variabel. Tuh, ramyun, kimchi, dan onigiri. Ia membayar Rp65.000. Jika ia membeli 5 bungkus ramyun dan 2 bungkus kimchi, ia membayar Rp119.000. Dan pada bulan berikutnya, Kim So-hyun tidak menginginkan ramyun. Ia hanya membeli 1 bungkus, 3 onigiri, dan 1 kimchi. Langsung aja ke pertanyaannya, buatlah model matematikanya. Model matematika itu ya persamaan-persamaannya. Sebelum kita buat model matematika, kita harus misalin dulu. Kita misal, ramyun itu adalah X. Terus kimchi itu Y. Onigiri itu Z. Nah, kita misalin ya. Sebenarnya misalnya itu bebas, boleh RKO juga nggak masalah. Nah, terus kita buat model matematikanya. Kalau mau buat model matematika, kita harus baca soal ceritanya. Baca lagi soal ceritanya. Kim So-hyun membeli 2 bungkus ramyun, berarti artinya 2X, ya kan? 1 bungkus kimchi ditambah Y, ya kan? Tambah 3 onigiri, berarti 3Z. Dia membayar Rp65.000. Rp65.000. Nah, yang kedua, ia membeli 5 bungkus ramyun, 2 bungkus kimchi. Artinya ramyun itu X, berarti 5X ditambah kimchi. Itu 2Y. Nggak ada onigiri ya, sama dengan Rp119.500. Selanjutnya, yang ketiga, dia nggak terlalu suka ramen, dia pengen beli 1 bungkus aja. Ya udah berarti X ditambah 3 onigiri, berarti itu 3Z kan, dan 1 kimchi. Berarti kimchinya Y ditambah 3Z sama dengan Rp51.500. Nah, yang pertama adalah persamaan 1, yang kedua persamaan 2, yang ketiga ada persamaan ketiga. Langkah selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, kalau pertanyaannya model matematika udah jadi nih, udah selesai. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, jika dia beli 2 bungkus onigiri, 1 bungkus kimchi, berapa harus yang ia bayar? Maka kita cari dulu kan berapa harganya masing-masing. Langkah pertama, eliminasi. Eliminasi persamaan mana aja, bebas. Kalau tiga-tiganya punya 3 variabel, bebas. Nah, kita lihat yang kita punya. Di persamaan kedua dia nggak punya variabel Z, berarti kita eliminasi 1 dan 3. Dan itu paling gampang. Kenapa Bu Diana bilang paling gampang? Karena Y-nya sama Z-nya udah sama-sama nih koefisiennya. Langsung aja. Berarti 2X plus Y ditambah 3Z sama dengan 65.000. Yang bawah yang persamaan ketiga, X plus Y ditambah 3Z sama dengan 51.500. Nah, kita eliminasi. Eliminasinya dikurang atau ditambah? Dikurang. Kenapa? Karena Y-nya udah sama. Langsung aja Y-nya hilang, Z-nya hilang. Berarti 2 kurangin X, tinggal X. Sama dengan 65.000 dikurangi 51.500. Berarti di sini tinggal 4. 4 dikurangin 1, 3. 6 kurangin 5, 1. Nah, dapat nih 13.500 X-nya. X 13.500.
Sekarang kita cari Y-nya. Cara nyari Y-nya gimana? Ya udah substitusi X sama dengan 13.500 ke persamaan berapa? Ke persamaan yang paling sederhana. Persamaan 2. Paling gampang kan karena dia udah punya 2 variabel aja. Ya udah tulis 5X ditambah 2Y sama dengan 119.500. Kita substitusi X-nya diganti 13.500. Jadi 5 dikali 13.500 ditambah 2Y sama dengan 119.500. 5 dikali 13.500 sama dengan 67.500. 67.500 ditambah 2Y sama dengan 119.500. Yang nggak punya Y-nya, kita pindah ruas kan? Berarti 2Y sama dengan 119.500 pindah jadi minus. Dikurang 67.500 sama dengan 52.000. Berarti gini, 52.000. Jadi Y sama dengan 52.000 dibagi 2. Y sama dengan 26.000. Nah, udah dapat nilai Y-nya kan? Udah dapat Y-nya. 26.000. Sekarang berarti tinggal apa? Nyari apa? Tinggal nyari Z-nya. Caranya nyari Z-nya kita substitusi. Substitusi X sama dengan 13.500, Y sama dengan 26.000 ke persamaan yang mana aja? Boleh persamaan 1, boleh persamaan 3. Paling gampang itu persamaan, Ibu pilih aja ya, persamaan 3. Persamaan 3 itu bunyinya X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 51.500. Gitu kan, kisaran lagi. X-nya berapa? Substitusi 13.500 ditambah 26.000 ditambah 3Z sama dengan 51.500. Nah, 13.500 ditambah 26.000. 13.500 ditambah 26.000 sama dengan 39.500. 39.500 ditambah 3Z sama dengan 51.500. Nah, yang nggak punya Z pindah ruas kan? 3Z tetap sama 51.500 pindah ruas jadi min. Dikurang 39.500. 12.000. Z sama dengan 12.000 dibagi 3. Kenapa dibagi? Karena perkalian, jadi pembagian. Z sama dengan 12.000 dibagi 3, 4.000. Udah dapet tuh X, Y, Z-nya. 4.000. Nah, udah dapet X, Y, Z-nya. Berarti udah dapet harga ramyun, harga kimchi, sama onigirinya. Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah, dia beli 2 bungkus onigiri, 1 bungkus kimchi. Berarti pertanyaannya yang ditanya itu adalah onigiri itu Z. Berarti 2Z ditambah kimchi itu Y. Berapa gitu kan? Ya udah tinggal substitusi. Z-nya 4.000. Berarti 2 dikali 4.000 ditambah 26.000. Gitu kan? Sama dengan berapa? 8.000 ditambah 26.000.
sama dengan 8.000 ditambah 26.000, 34.000. Kalau soal cerita, jawabnya juga pakai cerita. Nih, berarti ini jawabannya ya. 34.000. Ya kan? Jawabannya segitu. Nah, jawabnya juga pakai cerita. Nih, kita tulis di pojok bawah ini. Jadi, Kim So Hyun, KSH kita singkat, harus membayar berapa? Rp 34.000. Selesai deh. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.